yaitu alamat Desa Durian, Kecamatan Benjawan, Kabupaten Okugo, yaitu sebagai wakil dari masyarakat Desa Durian. Serin. Saya nama Serin Nurdin, perwakilan dari masyarakat Desa Durian. Saya nama Sahlan, perwakilan dari masyarakat Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan. Baik Bapak, kami ada media, yang mana sini ada media alternatif TV dan Kompas TV juga Lensa Keadilan, juga ada Jurnal 88, juga ada peristiwa kekini. Jadi kami mohon informasi ataupun narasumber dari Bapak tentang terjadinya di Desa Bindu tadi malam Pak. Ada masalah apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, silakan Pak. Ya baiklah, kami akan perjelaskan bahwa kejadian itu berawal dari yaitu pada hari Jumat jam 4 lebih kurang, yaitu berada di lokasi Desa Bindu. Adapun kejadian tersebut yaitu yang turun ke lapangan yaitu dari personel Jipur dan dari Kapolda pada waktu itu, dan langsung yaitu menindak dari pemanen-pemanen yang ada di Desa Bindu tersebut. Adapun dari aparat yang mendatangi dari lokasi tersebut, yaitu pertama sekali kami pertanyakan yaitu dari warga tersebut yaitu masalah identitas dan dia tidak bisa menunjukkan atributnya dan identitasnya, dan dia tidak memakai yaitu pakaian lengkap dari aparat yang sebenarnya. Selain daripada itu dari aparat tersebut dibagi 3, karena yang masuk di dalam itu adalah 3 mobil. Ada sebagian yaitu menyetop di simpang 3 Desa Bindu tersebut, ada yang langsung turun ke lokasi. Adapun yang turun ke lokasi ini ada beberapa personel yaitu yang dari Kapolda langsung mengadakan tindakan yaitu dalam rangka penculikan dari pemanen masyarakat Desa Bindu tersebut. Sebanyak 5 orang. Adapun setelah itu kejadian, kami mendapatkan informasi dari grup yaitu grup Desa Durian, Desa Luburukam, dan Desa Bindu, bahwa di situ ada kejadian, dan kami langsung tindak lanjuti sebagai wakil dari masyarakat 3 desa, yaitu kakanda kami Serin Nurdin dan saya sendiri Bapak Munzilin, dan kakanda kami yaitu mamanda kami si Sahlan. Setelah kejadian itu kami cek ke lokasi. Dalam ranah tugasnya setiap ada pun kejadian pasti itu larinya ke posko yaitu mediasi, yaitu dari pihak Kapolsek beserta personelnya, dari pihak Kapolres diwakili yaitu dari Wakapolres beserta anggotanya di Polsek Kecamatan Peninjauan tersebut. Kami wakil dari 3 desa, Desa Durian dan Desa Luburukam dan Desa Bindu, kami langsung menghadap di musyawarah mediasi di dalam yaitu ruangan Kapolsek tersebut. Ternyata dari Ibu Kapolsek mengarahkan kepada kami, tolong saya Pak, karena Bapak adalah masyarakat saya, sekarang tolong tahan masyarakat yang ada di luar, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang melawan hukum dan anarkis. Oke, saya jawab, saya siap Bu. Sempat ada pengarahan dari Wakapolres pada waktu itu, ya dia menyatakan bahwa dia tegas menentukan sikap bahwa kami, kalau memang ternyata dari aparat penegak hukum mempunyai suatu kesalahan, kami akan tindak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang khususnya di kepolisian. Dari itu, setelah itu, sehingga dari orang 5 tersebut kesepakatan bahwa dari 5 tersebut akan di BAP, diminta keterangan. Dalam rangka meminta keterangan itu bahwa anak atau masyarakat tersebut 5 orang sudah sampai ke tempat, dan asal usul kenapa, bagaimana, apa yang terjadi terhadap dari 5 warga tersebut. Itu sudah di BAP dari personel Kapolsek Kecamatan Peninjauan tersebut. Lebih kurang 1,5 jam dalam BAP tersebut, sehingga itu selesai dan masyarakat saya suruh pulang pada waktu itu. Dan saya laporkan kepada Bu Kapolsek, nih Bu Kapolsek lebih kurang jam 3, udah hampir sahur, dari seluruh masyarakat warga itu udah bergeser pulang ke rumahnya masing-masing. Sekarang kami masih menunggu dari 5 tadi untuk yaitu serah terima dari warga yang diculik tersebut, yaitu melalui dari yaitu Wakapolres dan Kapolsek beserta personel yang lain. Setelah selesai serah terima, kami pamitan beranjak pulang. Di perjalanan yaitu di Desa Karangdape, kami mendapatkan telepon dari masyarakat yang menuntut dari 3 desa tersebut. Ternyata masyarakat tersebut sudah berhenti
yaitu di Kades Lubuk Rukam, yaitu informasi yang kami terima dugaan dia adalah sebagai pemegang KSO. Sehingga pada waktu itu saya laporan lagi, saya telepon lagi Ibu Kapolsek, tolong antarkan personel ke sini, masyarakat berkumpul di satu titik, yaitu di rumah kepala desa Lubuk Rukam tersebut. Sehingga seluruh personel itu datang, dan situ bisa diamankan dalam keadaan situasi kondusif, sehingga permintaan dari masyarakat untuk segera diadili kades tersebut dari pihak penegak hukum. Melihat suasana yang sangat tegang, sehingga dari pihak personel dari Wakapolri Polres yang dipimpin dari Ibu Kapolsek tersebut, maka dia segera menindaklanjuti dan dia langsung masuk ke rumah dan mengambil dari kepala desa tersebut untuk diajak ke Kapolres tersebut. Untuk itu kami atas nama warga 3 desa merasa puas dengan kejadian, berarti itu ada perimbangan antara penculikan dengan pengambilan dan dugaan dari kepala desa tersebut, yaitu seorang KSO tersebut. Untuk itu sampai hari ini kami sampai beranjak ke Kapolres juga hari Sabtu, lebih kurang jam 9 tadi pagi kami sudah menghadap yaitu Kanit Resnya, Kasipidum. Ternyata di situ Kasipidumnya tidak ada karena hari Sabtu, dan kami dihadiri yaitu dari personel-personel yang lain dalam rangka silaturahim. Silaturahmi kami mewakil dari masyarakat 3 desa itu menanyakan, pertama sekali kami tanyakan gimana keadaan dari Pak Kades Desa Lubuk Rukam tersebut. Jawab dari perwakilan dari Kapolres, dia dalam keadaan sehat Pak, berada di lantai atas. Kami tidak banyak bicara, kami yakin karena dia sebagai APH pada waktu itu, kami yakin bahwa itu benar. Namun kami tidak melihat secara langsung apakah memang Bapak Kepala Desa itu berada di lantai atas atau tidak, itu tidak bisa kami pastikan. Tapi kami sepakat dari 3 masyarakat tersebut, 3 wakil masyarakat tersebut yang menuntut, okelah, kita hargai untuk yaitu apa informasi yang kita dapatkan dari pihak personel Kapolres tersebut. Nah, untuk itu kami mengharapkan dari seluruh media, kalaupun ini ada suatu kebenaran bagi kami juga tidak akan ragu-ragu. Dan harapan kami ke depan ini, kami cuma satu berharap kepada pemerintah setempat dan APH segera untuk mengambil tindak lanjutan biar tidak berlarut-larut. Dan kami akan pertanggungjawabkan kebenaran itu, dan kalau memang itu benar-benar dugaan penculikan, ya kami minta klarifikasi dari penegak hukum, baik itu dari pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat. Nah, untuk itu kami atas nama wakilan masyarakat 3 desa, yaitu Kakanda kami Syarien Nurdin dari Durian, saya juga dari Durian Bapak Munzilin, dan sebelah kanan kami yaitu Bapak si Sahlan dari Desa Bindu. Lewat media ini kami mempunyai satu harapan supaya ini bisa kita klarifikasi lewat media, lewat publik, dan mempunyai satu harapan apapun yang penegak hukum yang sebenarnya itu tidak bisa dilarikan dengan narasi-narasi yang lain. Yang jelas kami akan menuntut suatu keadilan yang terutama sekali yaitu tuntutan kami fokus kepada Metro Ogan, dan pada hari ini kami menyampaikan bahwa benar dari 5 warga masyarakat Desa Bindu adalah benar-benar yaitu dalam rangka penculikan dengan dasar bahwa dari anggota tersebut tidak memakai atribut yang lengkap dan dia tidak menunjukkan surat tugas tersebut, dan kami tanyakan LP-nya juga dia tidak jelas, maka kami berasumsi pada waktu itu seluruh masyarakat bahwa ini ada suatu tindakan pidana khusus, yaitu larinya ke tindak pidana yaitu penculikan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit Pak yang mau dipertanyakan Pak, pada saat pihak dari oknum dari Polda itu ada surat atau datang itu ada pamit atau gimana Pak ke masyarakat ataupun para kepala desa? Ya, terutama sekali secara aturannya bahwa dia harus itu memberitahu kepada APH tersebut, yaitu minimal ke Kapolsek. Ternyata kami tanyakan ke Kapolsek tersebut itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Itu yang sepengetahuan, dan apalagi kami atas nama penuntut dia berada di lapangan pada waktu itu tidak pernah ada pemberitahuan, dan itu spontanitas. Gerakan itu spontanitas pada waktu itu kejadian, makanya dari 5 masyarakat warga tersebut tidak bisa berkutik lagi, dan dia juga memakaikan yaitu senjata di lapangan itu.
dia mengambil atau menculik dari 5 orang itu, dia pakai senjata, menggiring orang itu ke mobil itu pakai senjata pendek, laras pendek, dan itu oknum-oknum itu kami tidak bisa mengenalnya. Yang jelas sebagai pimpin utama itu adalah dari Komandan Zipor yang ada di PT Metroga tersebut. Yang saya tanyakan Pak tentang kejadian ini, menurut Bapak apa yang akan Bapak pertanyakan tentang penangkapan yang tidak mempunyai surat tugas dari anggota yang menangkap masyarakat yang membawanya katanya ke desa apa tadi Pak? Marakwang. Marakwang, yang tidak menunjukkan surat resmi dari tugas mereka. Apa untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak untuk supaya ditindaklanjuti atau gimana Pak? Ya, kami dari masyarakat 3 desa, ya kami adalah sebagai masyarakat yang punya lindungan hukum, dan kami segera untuk menyampaikan lewat media pada hari ini, siapapun dan siapa dia APH tersebut yang benar-benar melanggar hukum, kami minta tindak lanjuti secara aturan dan hukum yang berlaku. Karena pada waktu itu sudah barang tentu jelas dugaan kami dari oknum-oknum dari APH tersebut itu memang dari sisi yaitu keabsahannya itu tidak jelas. Dan untuk itu kami atas nama 3 desa dari masyarakat mengharapkan kepada seluruh APH, terutama sekali kepada Bapak Polres, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Danramil dan Camat, seluruh instansi terkait. Kami mengharapkan kiranya dalam suatu tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi aturan, kami mengharapkan untuk segera ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Selain daripada itu, kami minta suatu keadilan. Itu ada suatu perimbangan keadilan, jangan sampai ada tebang pilih antara masyarakat dan penegak hukum, supaya jelas dari masyarakat penuntut dan kami juga dari APH itu ada suatu yaitu komitmen yang baik, suatu kerjasama yang baik demi untuk menciptakan suasana di lapangan, di masyarakat, di negara Indonesia, baik itu desa, provinsi, dan kabupaten akan terwujud, yaitu penegakan hukum atau supremasi hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebagai harapan kami lewat media ini untuk menindaklanjuti, segera ditindak. Kalaupun itu ada suatu kesalahan bagi aparat tersebut, kami sebagai masyarakat 3 desa untuk memberikan sepenuhnya itu kepada APH, aparat penegak hukum, khususnya di Kapolres dan kecamatan yang lain-lain, dan sampai Kapolsek kiranya dapat menindaklanjuti bagi oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab tersebut. Terima kasih.